Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat selalu? Oke, amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, keberkahan dan kelimpahan kenikmatan. Kali ini kita kebut ya teman-teman untuk belajar tentang soal-soal seleksi kompetensi bidang bagi teman-teman yang mendaftar sebagai pustakawan ahli maupun pustakawan terampil, dan itu jabatannya macam-macam ya teman-teman. Ini aku kasih kisi-kisi untuk teman-teman semuanya tentang layanan prima. Banyak juga kemarin yang dapat soal tentang layanan prima. Mari kita bahas bersama mengenai pengertian, fungsi, tujuan, kendala, dan lain-lain. Nah, silahkan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Sudahkah? Oke, kalau sudah silahkan bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau aku upload video. Dan silahkan teman-teman like, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan share supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Langsung aja kita bahas mengenai soal seleksi kompetensi bidang perpustakaan, yaitu temanya aku kasih tentang layanan prima. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya teman-teman, pengertian dari layanan prima itu apa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan layanan prima adalah orientasi dan 5 komitmen untuk memberikan layanan terbaik demi kepuasan para pihak yang berkepentingan. Layanan prima adalah upaya maksimal yang mampu diberikan oleh perpustakaan dan pustakawan atau petugas layanan dengan memberikan layanan terbaik, yakni layanan yang cepat, tepat, mudah, sederhana, atau tidak berbelit-belit, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemustaka, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pemustaka. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, layanan prima ini terdapat pada pasal 32. Tenaga perpustakaan berkewajiban A. Memberikan layanan prima terhadap pemustaka, B. Menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif, dan C. Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian untuk tujuan layanan prima adalah apa aja? Nah, perlunya penumbuhan layanan prima bertujuan 1. Berusaha memenuhi harapan pemustaka. Yang dimaksud adalah layanan yang berorientasi pemustaka merupakan tujuan suatu perpustakaan. Kepuasan pemustaka adalah tujuan perpustakaan, dan kekecewaan pemustaka adalah alamat buruk bagi perpustakaan. 2. Pengelolaan perpustakaan yang berkualitas. Di era yang kompetitif ini, layanan perpustakaan menjadi tuntutan tersendiri. Pemustaka akan mencari sesuatu yang berkualitas meskipun harus membayar mahal. Kualitas barang dan jasa sangat menentukan nilai atau value barang dan jasa itu sendiri. 3. Menuju perubahan dan kemajuan layanan. Setiap perpustakaan harus mengembangkan layanannya sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta menjalin kerjasama antar perpustakaan. Oke, setelah kita tahu pengertian dan tujuan dari layanan prima, kita juga wajib tahu fungsi layanan prima, yaitu di perpustakaan diarahkan dengan mengedepankan service quality. Perpustakaan berusaha mengidentifikasikan kesenjangan antara layanan yang diharapkan dan layanan yang diterima oleh pemustaka perpustakaan. Kepuasan pemustaka merupakan tujuan akhir dalam penerapan layanan prima di perpustakaan. Aspek-aspek manajemen layanan prima. 1. Aspek kepemimpinan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen atau pimpinan perpustakaan dalam upaya mewujudkan layanan prima. A. Harus memberikan peluang perbaikan kualitas bagi semua pustakawan dan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang bisa memberikan inspirasi positif bagi perpustakaan yang dipimpinnya. B. Bertanggung jawab dan bisa mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan layanan publik yang prima. C. Memiliki komitmen dan konsep yang tegas dalam merancang dan memperbaiki produk, jasa, proses, dan sistem layanan. D.
D. Harus melakukan recovery atau pembenahan dalam sistem layanan. E. Mempunyai visi ke depan. F. Melakukan improve atau peningkatan layanan dengan cara responsif terhadap perubahan, memberikan kesempatan kepada pustakawan untuk terlibat dalam perencanaan. G. Menerapkan empower atau pemberdayaan potensi sumber daya yang ada. Kemudian ada aspek yang kedua, yaitu aspek sumber daya dan sumber daya manusia atau pustakawan. Aspek sumber daya yang dimaksud di sini secara umum meliputi sumber daya keuangan, SDM, teknologi dan aspek prasarana, serta sarana fisik lainnya. Menurut Holyoby 2003, layanan prima yang diberikan oleh pustakawan pada prinsipnya adalah menerapkan prinsip service yang diinterpretasikan sebagai berikut. S itu smile for everyone, yang dimaksud adalah selalu tersenyum pada setiap orang. E, excellent in everything we do, selalu melakukan yang terbaik dalam bekerja. Untuk R-nya adalah reaching out to every guest with hospitality, menghadapi setiap pengunjung dengan penuh keramahan. V atau viewing every guest as special, melihat setiap pengunjung sebagai orang yang istimewa. I. Inviting guests to return, mengundang pengunjung atau tamu perpustakaan untuk datang kembali. C. Creating a warm atmosphere, menciptakan suasana hangat pada saat berhadapan dengan pengunjung. Dan E. Eye contact that show we care, kontak mata dengan pengunjung untuk menunjukkan perhatian kepada pengunjung. Aspek nomor 3, aspek partisipasi masyarakat. Dalam konteks partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan, komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah menjadi penting, terutama berkaitan dengan arah layanan yang berorientasi kepada pemustaka. Dalam konteks ini, yang harus lebih ditonjolkan oleh perpustakaan adalah peran motivator. Peran motivator ya teman-teman, yaitu peran penggerakan masyarakat atau mobilisasi masyarakat untuk mau berpartisipasi dan terlibat dalam pengembangan perpustakaan. Lembaga swadaya masyarakat, yayasan penerbit, toko buku, dan masyarakat setempat merupakan partner bagi perpustakaan yang diharapkan dapat berpartisipasi dan mendukung kemajuan perpustakaan. Setelah itu ada aspek yang keempat, yaitu aspek model standar layanan minimal. Dalam hal untuk menggali pandangan masyarakat terhadap mutu layanan yang diberikan oleh perpustakaan yang didasarkan pada beberapa kategori. Aspek-aspek yang dijadikan dasar pengukuran meliputi beberapa unsur di antaranya. Pertama, tangibility, yaitu berupa kualitas layanan yang dilihat dari sarana fisik yang kasat mata dengan indikator-indikatornya yang meliputi sarana parkir, ruang tunggu, jumlah pegawai, media informasi pengurusan, media informasi keluhan, dan jarak ke tempat layanan. Kedua adalah reliability, yaitu kualitas layanan yang dilihat dari sisi kemampuan dan keandalan dalam menyediakan layanan, meliputi proses waktu penyelesaian layanan dan proses waktu layanan keluhan. Ketiga, bertitik tolak dari kemampuan dan keandalan yang dipunyai. Indikator kualitas layanan harus ditunjang dari sisi responsiveness, yaitu kualitas layanan yang dilihat dari sisi kesanggupan untuk membantu dan menyediakan layanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan pemustaka. Yang keempat adalah assurance, yaitu kualitas layanan dilihat dari sisi kemampuan pustakawan dalam meyakinkan pemustakanya. Adapun indikator-indikatornya adalah dengan adanya kejelasan mengenai mekanisme layanan dan kejelasan mengenai tarif layanan. Kelima adalah empati, yaitu kualitas layanan yang diberikan berupa sikap tegas tetapi penuh perhatian terhadap masyarakat.
Dalam konteks ini, indikator yang dilihat adalah adanya sopan santun petugas selama layanan berlangsung dan bantuan khusus dari petugas selama proses layanan berlangsung. Namun demikian, berbagai cara yang diusulkan di atas tidak dapat terlaksana dengan sempurna apabila prasyarat utama diabaikan. Nah, itu untuk aspek-aspek manajemen layanan prima yang keempat. Kemudian ada yang kelima adalah aspek kualitas dan keragaman layanan. Dengan keragaman karakteristik dan kebutuhan masyarakat, perpustakaan harus menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan berbagai bentuk layanan yang menjawab kebutuhan tersebut. Evaluasi kinerja perpustakaan harus terus dilakukan dengan cara melakukan berbagai kajian kebutuhan, sikap, serta persepsi pemustaka. Juga dari masukan dan kritik serta saran pengunjung. Dengan evaluasi tersebut, hasilnya akan memperbaiki kualitas layanan ke arah layanan prima. Keenam, aspek promosi. Nah, promosi itu merupakan salah satu cara mempopulerkan keberadaan perpustakaan di masyarakat. Banyak dan sedikitnya masyarakat mengakses layanan bukan hanya ditentukan oleh produknya saja, tetapi juga ditentukan sejauh mana produk tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam menjalankan promosi, perlu menginformasikan 5W, what, 18 why, when, where, who, dan 1H atau how atas apa yang dipromosikan. Oke, setelah kita tahu aspek-aspek dalam manajemen layanan prima, kita harus tahu juga tentang kendala dalam penerapan layanan prima di perpustakaan. Pasti ada suatu kendala ya teman-teman dalam penerapan suatu kebijakan, suatu kegiatan itu pasti ada kendalanya. Nah, kali ini kendala dalam penerapan layanan prima di perpustakaan aku kasih yang pertama, ada birokratis. Nah, umum ya teman-teman. Layanan pada umumnya dilakukan dengan melakukan proses yang terdiri dari berbagai level sehingga menyebabkan penyelesaian layanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah layanan, kemungkinan staf layanan atau frontline staff untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan di lain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggung jawab layanan dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika layanan diberikan juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah layanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Yang kedua, kurang mau mendengar keluhan, saran, atau aspirasi masyarakat. Ini kendala dalam penerapan layanan prima ya teman-teman. Jadi sebenarnya di setiap perpustakaan itu pasti ada kotak sarannya. Nah, kendalanya kurang mau mendengar keluhan, saran, aspirasi masyarakat. Pada umumnya petugas layanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan, saran, aspirasi dari masyarakat pemakai. Akibatnya, layanan dilaksanakan dengan apa adanya tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu. Kemudian kendala yang ketiga adalah kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur layanan, mulai pada tingkatan petugas layanan atau frontline, sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Nah, repot nih teman-teman. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. 4. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat ternyata lambat atau bahkan tidak disampaikan kepada masyarakat. 5. Kurang koordinasi. Berbagai unit layanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi layanan dengan instansi layanan lain yang terkait. 6. Inefisiensi. Berbagai persyaratan yang diperlukan seringkali tidak relevan dengan layanan yang diberikan. Ini ada juga unsur-unsur pokok dalam layanan prima nih teman-teman. Layanan prima di perpustakaan tidak akan terwujud tanpa peran pustakawan atau petugas layanan yang prima dan sarana pendukungnya yang juga prima menurut Perpusnas ya teman-teman tahun 2019. Secara garis besar layanan prima mengandung 4 unsur pokok, yaitu kecepatan dan keakuratan, kemudahan, keramahan, serta kenyamanan.
Kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama adalah unsur kecepatan dan keakuratan. Maksudnya apa nih Kak? Maksudnya adalah unsur kecepatan dan keakuratan merupakan unsur yang berkaitan dengan sarana pendukung layanan, baik itu dari segi fasilitas, misalnya sarana penelusuran dan kinerja pustakawan. Biasanya ini yang berada di petugas layanan ya teman-teman. Di era informasi yang serba cepat ini, perpustakaan harus mengubah strategi dengan penerapan TIK sebagai salah satu pendukung sarana layanan. Misalnya dengan penyediaan katalog daring atau online di perpustakaan, sehingga akses informasi bisa dilakukan dengan cepat dan dengan data yang akurat. Peran pustakawan atau petugas layanan juga merupakan kunci keberhasilan penerapan unsur kecepatan dan keakuratan data. Karena teknologi informasi hanya sarana yang membantu proses layanan. Pustakawan yang menentukan layanan itu cepat atau lambat, serta keakuratan informasi yang dicari pemustakanya. Yang kedua adalah unsur kemudahan. Yang dimaksud unsur kemudahan adalah menjadi sangat penting buat pemustaka, baik kemudahan dalam melakukan akses informasi, komunikasi, dan dalam menemukan perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan wajib menyediakan berbagai sarana informasi yang dapat diakses secara mudah. Selain itu juga menyediakan sarana komunikasi yang mudah dihubungi, menerapkan sistem layanan yang tidak birokratis dan berbelit-belit, serta aktif menyebarluaskan informasi tentang lokasi perpustakaan. Yang ketiga adalah unsur keramahan. Unsur keramahan terfokus pada kinerja pustakawan atau petugas layanan dalam memuaskan pemustakanya. Untuk itu, pustakawan yang berkepribadian sangat diperlukan nih. Seorang pustakawan yang ramah akan membawa dampak positif bagi pemustakanya. Itu pasti ya teman-teman. Maka dalam hal ini seorang pustakawan harus dapat memberikan layanan terbaik, yaitu layanan prima, sehingga harapan dan kebutuhan pengguna dapat tercapai secara optimal. Demikian juga dalam melaksanakan tugasnya. Selain mempunyai wawasan yang luas, seorang pustakawan harus mempunyai satu bentuk kepribadian yang bisa didambakan banyak orang. Kemudian untuk unsur yang keempat adalah unsur kenyamanan. Unsur kenyamanan didukung dengan adanya sarana atau fasilitas layanan dan sikap petugas layanan. Penataan ruang baca dan ruang koleksi yang dilakukan secara indah, mudah, dan menarik, serta didukung oleh dekorasi dan sarana penyejuk ruangan atau sirkulasi udara yang sehat akan memberikan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi pemustaka. Yap, itu tadi untuk materi aku ringkesin tentang layanan prima ya teman-teman. Boleh teman-teman sharing lagi jika ada materi yang mau ditambahkan atau di materi aku ini masih banyak yang kurang, silahkan sharing di kolom komentar, nanti akan aku pin juga. Dan sekarang kita latihan soal yuk tentang layanan prima. Yang pertama, upaya organisasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik yang dapat memuaskan pemustaka secara optimal disebut A. Layanan prima, B. Layanan referensi, C. Layanan sirkulasi, D. Layanan informasi, atau E. Layanan pemakai. Jawaban yang tepat adalah yang A. Layanan prima. Oke, sip. Jadi intinya layanan prima itu kita atau pemustaka diberikan kepuasan terhadap layanan suatu perpustakaan, dan itu tugas seorang pustakawan memuaskan, dalam tanda kutip memuaskan pemustaka. Itu intinya layanan prima itu sebenarnya kayak gitu teman-teman. Jadi bukan sekedar hanya melayani biasa saja, tapi memberikan kepuasan kepada pengunjung perpustakaan, kepada pemustaka perpustakaan, dan berharap lagi bisa membuat pemustaka itu terkesan untuk kembali lagi mencari informasi di perpustakaan, memanfaatkan perpustakaan lagi. Nah itu inti dari layanan prima itu sebenarnya itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Fungsi layanan prima di perpustakaan diarahkan dengan mengedepankan service quality. Artinya mengedepankan A. Kualitas layanan, B. Kuantitas pengunjung,
C. Kuantitas layanan, D. Kualitas produk perpustakaan, atau E. Kualitas informasi? Yap, jawabannya adalah yang A. Kualitas layanan. Kualitas layanan atau service quality adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Apabila pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, berarti layanan itu ideal. Apabila pelayanan yang diterima sesuai harapan pelanggan, berarti pelayanan itu baik. Apabila pelayanan yang diterima lebih rendah dari harapan pelanggan, berarti layanan itu jelek. Kita diharapkan bisa melampaui harapan pelanggan, teman-teman, yaitu yang dalam tanda kutip tadi memuaskan pemustaka. Jadi tidak hanya sesuai dengan harapannya, tapi diusahakan kita bisa melampaui apa yang diharapkan oleh pemustaka. Kita lanjut soal nomor 3. Faktor organisasi yang dapat mempengaruhi pelayanan prima yaitu A. Kebijakan pengorganisasian koleksi bahan pustaka yang dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan. B. Kebijakan organisasi mengenai penentuan jenis-jenis pelayanan yang dapat menjawab kebutuhan pemakai. C. Pengorganisasian fungsi pelayanan baik dalam struktur maupun mekanisme yang akan berperan dalam produk mutu dan kelancaran pelayanan. D. Kebijakan pengorganisasian fungsi pelayanan guna menentukan jenis-jenis layanan pemakai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perpustakaan. Rumit kan teman-teman? Soal yang ini hampir mirip, tapi teman-teman jangan terkecoh, jangan terjebak. Kita pilih jawaban yang paling tepat adalah yang C. Pengorganisasian fungsi pelayanan baik dalam struktur maupun mekanisme yang akan berperan dalam produk mutu dan kelancaran pelayanan. Sekarang kita lanjut soal nomor 4. Layanan prima pada suatu perpustakaan dikatakan berhasil apabila A. Kebutuhan pemustaka terpenuhi, B. Informasi yang dibutuhkan terpenuhi, C. Pemustaka merasakan pelayanan yang maksimal, D. Perpustakaan memberikan pelayanan sesuai harapan pemustaka, atau yang E. Pengelolaan perpustakaan yang efektif dan efisien. Jawabannya yang mana nih teman-teman? Bingung nggak? Hampir sama semuanya, bagus semua ya. Jawaban yang tepat untuk pelayanan prima adalah yang C. Pemustaka merasakan pelayanan yang maksimal. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu pembahasan kisi-kisi materi SKB perpustakaan di tema layanan prima. Semoga video ini membantu teman-teman semuanya dalam belajar. Silahkan boleh komen jika ingin menambah materi atau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.